Halo semuanya, kali ini kita akan membahas penggunaan dari ELKPD yang dibuat di live worksheet. Apa sih ELKPD itu? Inilah sekilas mengenai ELKPD. ELKPD merupakan fungsi dari ELKPD itu. Sekarang mari kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan ELKPD yang dibuat pada live worksheet, di mana nantinya ELKPD tersebut berbentuk interaktif. Nah, di sini saya menyediakan dua link. Untuk link yang pertama itu dari cover sampai ke materi, dan link yang kedua itu khusus latihan. Baik, kita buka link yang pertama. Nah, untuk link yang pertama itu ada bagian cover, di mana ini materinya luas dan volume bangun ruang bola untuk materi SMP kelas 9. Nah, di sini ada bagian nama dan juga untuk bagian kelas. Lanjut, itu ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, kemudian ada petunjuk penggunaan, di mana pada petunjuk penggunaan itu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, lalu menyimak video yang disajikan pada ELKPD ini, kemudian nanti memahami materi yang diberikan juga, lalu menjawab soal-soal yang diberikan. Yang terakhir itu klik finish. Nah, di sini ada KI dan KD. Tujuan dari pembelajaran ini, pada bagian materi saya sudah menyiapkan video. Nah, di mana video ini bisa ditonton oleh siswa yang memiliki link live worksheet ini. Nah, bagaimana menonton videonya? Dengan cara mengklik sekali saja pada di tengah-tengah dari video ini. Nah, secara otomatis videonya dimulai. Dari video ini, siswa bisa memahami materi dari bangun ruang bola ini. Dan juga ada materi yang disajikan pula untuk siswa. Di sini ada definisinya, sifat-sifatnya, unsur, dan rumus-rumus. Nah, itulah untuk bagian yang part pertama. Lalu kita buka link yang kedua, yaitu khusus untuk latihan. Buka. Pada link yang kedua ini khusus latihan, di mana itu untuk yang pertama ada soal pilihan ganda. Perintahnya itu jawablah soal berikut dengan mengklik jawaban yang menurutmu benar. Jadi siswa menjawab soal ini dengan soal nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, untuk pilihan gandanya hanya dengan mengklik pilihan A, B, C, atau D yang menurut mereka itu benar. Nah, di sini misal setelah dicari-cari hasilnya itu didapat, untuk nomor 1 itu B, misal. Untuk nomor 2 misal C. Setelah dicari, dilanjutkan dengan soal isian singkat. Nah, pada soal isian singkat ini, siswa tersebut langsung mengetikkan jawaban akhir. Kita klik sekali, terus kita masukkan jawaban yang telah kita dapatkan. Pada bagian soal isian singkat ini boleh menggunakan huruf ataupun angka. Karena saya sudah mengaturnya sebelumnya. Saya atur, ada yang jawaban angka buat benar, ada juga jawaban huruf juga benar. Di sini misal kita masukkan jawaban yang angka. Misal jawabannya itu setelah dicari 457,33 cm. 43. Namun tentunya penulisannya itu harus sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh guru atau orang yang telah mengedit soal ini gitu, soal tersebut. Lalu dilanjutkan dengan soal drop down. Pada soal drop down ini itu diminta pilihlah jawaban yang menurutmu benar.
Jadi di sini itu ada soal nomor 5 dan nomor 6 ini. Nah, di sini ada pilihan jawaban. Di sini kan pilihan jawabannya ada kelereng, kardus, dadu. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya, yaitu di situ soalnya diminta contoh dari bangun ruang bola dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kan ada kelereng, ada kardus, ada dadu. Nah, yang menurut saya contoh dari bangun ruang bola itu kelereng. Kita klik bagian yang kelereng. Dan sini yang bukan contoh dari bangun ruang bola. Di sini ada globe, dadu, kelereng. Di sini misal dipilih dadu. Lalu itu ada soal join around. Nah, perintahnya itu pasangkanlah soal berikut sesuai dengan pasangannya dengan menarik garis dari bagian A ke bagian B. Nah, itu kan setelah kita arahkan ke kotak warna putih di bagian A ini, kita klik 2 kali, nah otomatis akan muncul garisnya. Nah, kita tarik. Nah, 4VR kuadrat ini rumus apa? Oh, ternyata itu rumus dari luas permukaan bola. Kita klik, nah di bagian akhir, di bagian B ini kita klik sekali saja. Begitupun dengan yang kedua ini juga sama. Lalu dilanjutkan dengan soal drag and drop. Nah, perintahnya itu susunlah jawaban sesuai dengan jawaban soal yang benar. Nah, yang kotak warna ungu ini merupakan soalnya. Sementara kotak warna coklat ini itu merupakan jawabannya, tapi jawaban ini belum tersusun secara benar, masih acak. Jadi, nah, ada catatan, kotak yang berwarna jingga ini merupakan tempat yang benar dari jawaban akhirnya. Misal, di sini kan ada soal sebuah miniatur planet berbentuk bola mempunyai volume sebesar 900,32 cm pangkat 3. Berapakah panjang jari-jari miniatur tersebut? Nah, di sini dimisalkan setelah dicari-cari ternyata jawabannya itu 6 cm. Jadi, kita klik 2 kali jawaban yang ada di kotak coklat itu, lalu kita arahkan ke kotak warna jingga ini. Begitupun dengan yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan soal checkbox. Nah, pada soal checkbox ini perintahnya itu kliklah jawaban yang menurutmu benar di bawah ini. Nah, dikarenakan pertanyaannya itu yang merupakan contoh dari bangun ruang bola, ialah jadi yang merupakan contoh dari bangun ruang bola itu. Nah, kelereng ini termasuk contoh dari bangun ruang bola, berarti kita centang. Kita klik sekali pada kotak kecil ini, pada kotak yang telah disediakan warna biru ya. Lalu globe ini juga contoh dari bangun ruang bola. Kardus ini bukan. Kalau bukan berarti uncentang, berarti tidak perlu dicentang. Lalu bola voli itu merupakan contoh dari bangun ruang bola, kita centang. Sudah. Lalu dilanjutkan dengan soal speaking. Nah, pada soal speaking ini caranya itu langsung dengan bersuara menyebutkan jawaban dari pertanyaan atau dari soal yang telah disediakan ini. Di sini kita mengklik mikrofon ini, lalu kita ucapkan jawaban dari soal tersebut setelah dicari-cari. Dan ternyata setelah dicari-cari, misal dapatkan jawaban itu. Misal jawabannya ya, sekali 3215,36 cm kuadrat. Nah, secara otomatis jawabannya langsung muncul pada papan jawaban yang disediakan. Lanjut, itu ada soal word search. Nah, soal cari kata. Di sini ada perintah, yakni carilah kata yang berkaitan dengan bangun ruang bola dengan mengklik huruf pada kotak di bawah ini. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu. Mana? Oh, globe ini berkaitan dengan bangun ruang bola. Berarti kita klik ya, sehingga membentuk kata globe tersebut. Klik G, L-nya, O-nya, B, E. Setelah dicari lagi, oh ternyata ada kata bola juga. Kita klik. Nah, dan ternyata ada kata kelereng. Kita klik juga. Setelah diamati, ternyata tidak ada lagi yang membentuk kata berkaitan dengan bangun ruang bola di sini. Berarti itu sudah selesai. Terakhir itu kita klik finish.
Nah, setelah klik finish akan muncul papan informasi di mana di sini siswa memasukkan namanya, atau kita yang telah menjawab ini masukkan namanya sehingga akan tersimpan di data guru. Klik terus, nah ini untuk kelas 9 ya, terus school subjeknya matematika. Lalu klik yang send, kirim. Setelah itu klik OK. Nah, secara otomatis ketika selesai menjawab semua soal yang ada di sini, otomatis langsung mendapatkan nilai atau skor yang ada pada soal ini. Ternyata saya mendapat skor 83,5 dari 100. Nah, di sini untuk berwarna hijau itu berarti jawabannya benar. Namun, jika berwarna merah seperti ini, maka jawabannya itu salah atau kurang tepat. Seperti itu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.